Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لكنود صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah-jemaah yang Allah muliakan insyaAllah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Adiyat, Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya benar-benar mempunyai sifat yang kanud. Apa makna kanud? Ayat ini sering terdengar dibaca oleh para imam. Bergetarkah hati kita? Pernahkah kita menangis? Takutkah kita? Tentu bagi mereka yang tidak faham, tidak akan memberi pengaruh apapun di hatinya. Maka Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafal, tapi Al-Quran itu difahami, ditadabburkan. Mari kita lihat salah satu makna dari ayat yang mulia ini. Kanud dalam bahasa bermakna tanah yang gersam. Kemudian para ulama mengartikan makna kanud di dalam ayat ini adalah al-juhud, atau orang-orang yang ingkar. Namun kalau kita lihat makna yang lebih dalam, maksud Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan sesungguhnya manusia mempunyai sifat kanud terhadap Tuhannya, yaitu orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Kanud dalam pandangan banyak ulama, manusia yang hanya menghitung-hitung musibah dari Allah, lalu melupakan nikmat dari Allah. Dalam pikirannya, dalam kegiatan sehari-harinya,
begitu mendapatkan sedikit musibah, apakah sakit, kecurian, hilang uangnya, atau kadang-kadang ada yang meninggal dari keluarganya, dijemput oleh Allah satu persatu. Ada musibah dalam bentuk cuaca, datangnya gempa, maka itu menjadi sebuah sandaran bagi manusia. Dihitung-hitung musibah Allah, seakan-akan seluruh hidupnya dalam musibah. Tapi mereka melupakan nikmat Allah. Dalam hidupnya yang sudah berumur 50 tahun, mungkin hanya 2 atau 3 kali merasa sakit. Mungkin hanya 4 kali demam. Mungkin hanya 1 kali ditimpa COVID. Tapi seakan-akan itulah seluruh hidupnya. Di saat dia sakit, dia caci Allah. Dia bertanya kepada Allah di dalam hatinya, kenapa engkau memberiku musibah seperti ini? Sudah 40 tahun tidak ada musibah. Hidup di dalam nikmat, gaji banyak, berbagai macam kenderaan dia bisa ganti-ganti, HP di tangannya berganti-ganti merek, anaknya sekolah di tempat-tempat yang mahal, yang favorit. Allah berikan anaknya pintar-pintar, istrinya cantik, semua makannya ada di dalam kulkas. Begitu dibuka tinggal pilih mau yang mana. Itu bertahun-tahun dia hidup begitu. Tidak pernah dia fikirkan, sekali ditimpa musibah oleh Allah, itulah yang menjadi hinaannya kepada Allah. Lalu dia mengatakan Allah tidak adil, sesungguhnya Allah tidak sayang kepada aku. Itulah kanud, orang yang selalu memikirkan musibah tapi lupa dengan nikmat. Padahal kita rata-rata normalnya hidup manusia lebih besar nikmat daripada musibah. Terlalu kecil nikmat yang Allah beri. Maka jemaah melakukan Allah, tidak sadarkah kita bahawa nikmat yang Allah beri terbesar kepada kita ketika Allah tidak memberi pilihan kepada kita untuk menjadi kafir atau muslim? Allah langsung Islamkan kita. Allah pilih rahim-rahim yang muslimah, dilahirkan kita dalam keadaan muslim. Sedangkan Islam adalah salah satu syarat yang paling utama untuk masuk ke surga Allah. Allah tidak berikan kepada orang-orang yang non-muslim. Allah hapuskan semua kegiatan kebaikan mereka. Orang Islam hanya dengan syukur dan sabar semua hidupnya dicatat pahala oleh Allah. Hanya dengan niat berpahala, ingin melakukan sebuah kebaikan, belum sampai kebaikan itu terjadi, baru ingin ke masjid, tiba-tiba terhalang oleh sakit perut, atau terhalang celakanya di tengah jalan menuju masjid. Niatnya seakan-akan telah melakukan ibadah itu. Begitu mulianya menjadi orang Islam. Seluruh kesabarannya dalam menghadapi musibah. Wa basyiris sabirin, kata Allah, kabarkanlah berita gembira kepada mereka yang sabar. Itu belum nikmat hidup di dunia. Ketika nafas kita hembuskan dengan sempurna, ketika makanan yang masuk ke dalam perut masih Allah berikan jalan keluar di dalam lubang-lubang WC yang kita keluarkan setiap hari, kita lupa bersyukur kepada Allah. Makanya para ulama ketika menjelaskan kenapa ketika masuk ke dalam WC disuruh ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, tapi ketika keluar disuruh ucapkan ghufranak. Kalau masuk wajar, ya Allah aku berlindung kepadamu dari syaitan perempuan, dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Wajar, supaya tidak tergoda hati ini melakukan amalan-amalan yang tidak benar di dalam kamar mandi. Tapi ketika keluar, kenapa disuruh ucapkan ghufranak, yang artinya aku mohon ampunanmu ya Allah? Apa salah kita? Bukankah buang hajat itu normal? Kenapa disuruh ucapkan oleh Nabi, ucapkanlah mohon ampun ya Allah? Di antara pandangan para ulama yang mensyarah hadis tentang doa ini, mereka mengatakan Allah suruh ucapkan mohon ampunanmu ya Allah karena kami lupa, sering sekali kami lupa bersyukur kepadamu bahawa bisa buang hajat adalah di antara nikmat terbesar yang engkau beri ya Allah. Kita lupa, seandainya makanan yang masuk ke dalam perut kita tidak bisa keluar, bertumpuk menjadi penyakit, bagaimana nasib kita hari ini? Disuruh ucapkan ampun kita kepada Allah,
Maka jemaah melakukan Allah, jangan jadi kita menjadi seorang yang kanut, yang hanya menghitung-hitung musibah tapi lupa terhadap nikmat. Orang yang seperti ini biasanya kurang syukurnya. Orang yang kurang berterima kasih, Allah benci kepadanya. Allah tidak janjikan rahmat, berkah dan bahkan surga. Karena Allah paling cinta kepada mereka yang mensyukuri, berterima kasih kepada Allah, walaupun hanya dengan mengucapkan zikir, walaupun hanya dengan merasa diri sebagai seorang hamba. Mengucapkan istighfar sudah hebat di sisi Allah. Engkau tahu dirimu siapa dan engkau tahu siapa Tuhanmu. Pernahkah kita bayangkan, kalau kita seorang suami yang telah memberi segala-gala kepada isteri, kita carikan nafkah, kita keluar, tidak peduli terik matahari, kita tidak peduli bahawa hujan akan menimpa kita sampai basah kuyup, tetap kita keluar demi mencari nafkah yang Allah suruh. Bertahun-tahun lamanya kita berbuat baik kepada isteri-isteri kita. Namun suatu hari ketika kesalahan terjadi sedikit, lalu isteri kita menghapus semua kebaikan itu. Dia mengucapkan, tidak pernah kudapatkan kebaikan darimu sedikit pun. Sakit hatikah kita? Apa yang terjadi pada perasaan kita ketika dia mengucapkan 35 tahun, 40 tahun, dia buang, dia hanguskan begitu saja kebaikan kita, lalu dia minta cerai dari suaminya? Sakitkah perasaan kita? Tidak berterima kasihnya seorang isteri kepada suaminya. Itulah yang Nabi katakan dalam hadis, perempuan yang terbanyak di dalam neraka yang dilihat Nabi, yaitu para perempuan yang ketika itu perempuan bertanya kepada Nabi, apa salah kami ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, perempuan yang dimaksud penghuni neraka terbanyak yaitu perempuan-perempuan yang melawan atau durhaka pada suaminya. Lalu apa maksud durhaka itu? Kata Rasulullah, lau ahsanta ihdahunna ad-dahr, yaitu ketika suami engkau telah berbuat baik kepada isterimu bertahun-tahun lamanya, lalu ketika dia mendapatkan satu kekuranganmu, dia mengucapkan di hadapanmu, ma wajadtu minka khairan qat, tidak pernah aku dapatkan kebaikanmu selama ini. Kalau bahasa kita, irana hanagat membacut bih lamanya. Padahal 40 tahun berbuat baik kepadanya. Bahkan setiap malam minggu pun kita ajak jalan-jalan, kita berikan segala-galanya. Begitulah marahnya Allah kepada orang yang ketika telah diberi segala-gala, salat pun tidak mau. Dia sehat badan, tapi Masya Allah kakinya tidak pernah menjejakkan ke dalam masjid. Sehat badannya, tidak ada sekalipun puasa sunnah yang dia lakukan, walaupun cuma hanya sunnah. Tidak pernah sekali malam pun dia bangun lalu menghadap Allah. Tidak pernah sepeser pun hartanya diberikan kepada anak-anak yatim yang Allah suruh beri. Apalagi sampai mewakafkan sesuatu kepada masjid, tidak pernah dia lakukan itu. Padahal semua yang beri adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah melakukan Allah, kita perlu berfikir ulang. Sudahkah kita merasa bahawa kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah? Semakin hebat syukur kita, semakin dekat dengan surga. Sudah diberi nikmat, hanya dengan bersyukur diberikan nikmat yang paling puncak, yaitu surga. Apa kurang kasih sayang Allah? Di mana kurang rahmat Allah? Dari seluruh asmaul husna, Allah awalkan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan itu diperuntukkan untuk semua hamba. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat tadi, innal insana li rabbih lakanud, itu sebelum ayat itu Allah menyebutkan tentang wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wassatna bihi jam'a. Apa yang Allah sebutkan? Allah menceritakan tentang kuda, yaitu tentang kuda yang berlari kencang sambil terengah-engah, lalu di bawah tapak kakinya mengepul api ketika beradu antara kaki dengan batu. Lalu kemudian dia menyerang musuhnya di tengah-tengah subuh.
mengepul asap di bawah kakinya. Fawasatna bihi jam'a, dan mereka tiba-tiba telah berkumpul di tengah-tengah di tempat musuh itu berada. Ini ayat ini kalau kita baca tafsir, yang pertama yang diinginkan Allah adalah Allah ingin menggambarkan kondisi begitulah datangnya kiamat. Kiamat itu datang tidak terduga, bagaikan kuda yang menyerang musuh. Di tengah malam datang berlari kencang, lalu tiba-tiba telah berada di antara musuh-musuhnya. Begitulah kiamat datang. Kita tidur dengan nyenyak. Kita masih merencanakan besok hidup. Kita akan fingerprint, kita akan mengambil gaji kita, lalu kita akan melanjutkan hidup bersama keluarga kita. Tiba-tiba datang kiamat dan habislah segala-galanya, bagaikan kuda yang menyerang tiba-tiba. Itu maksud pertama di dalam hadis, di dalam tafsir. Tapi ada lain yang perlu kita fikirkan. Kenapa Allah mengibaratkan dengan kuda? Lalu Allah sambung dengan ayat innal insana li rabbih lakanun. Sungguh manusia tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Kenapa Allah lambangkan dengan binatang kuda? Jemaah melakukan Allah. Sebagai penutup khutbah hari ini, mari kita berfikir dengan dalam. Tidak ada ayat yang Allah lontarkan di dalam Al-Quran kecuali pasti punya hikmah. Kuda yang diajak oleh pasukan perang, diduduki oleh pasukan perang, diajak ke medan perang, lalu dia menerima semua serangan dari musuh. Ketika ditombak, maka yang kena adalah kuda. Ketika panah menyerang para pasukan, baik pasukan jihad atau apapun, maka yang terkena adalah kuda. Pernahkah mereka marah? Pernahkah mereka tidak mau untuk ikut dengan tuannya, padahal dia tahu perang itu tidak akan menjadi syahid untuknya? Tidak ada kuda yang jadi syahid. Dia tahu bahawa dia akan terkena tebasan pedang. Dia tahu luka di dalam tubuhnya akan menguap. Masya Allah, kenapa dia mau diajak perang padahal dia tidak ada dosanya? Makanya dalam satu perang beratus kuda mati tercampak hanya karena taat pada tuannya. Hanya karena taat pada tuannya. Kenapa dia taat pada tuannya? Tuannya yang telah memberinya makan, tuannya yang telah menggembalanya, tuannya yang mencari makan untuknya, tuannya yang telah mencuci tubuhnya, memandikannya, tuannya memeliharanya. Hanya karena itu dia berterima kasih. Kemanapun engkau pergi wahai tuanku, kami bersedia, walaupun kami mati meregang nyawa bersamamu wahai tuanku. Itu kuda yang tidak ada akal, tidak ada hati nurani. Bagaimana dengan kita? Allah beri makan, Allah sempurnakan tubuh kita, Allah hidupkan kita dengan keislaman kita, lalu Allah hidupkan dengan segala rahmat dan hidayahnya. Kuda yang tidak punya otak, tidak punya akal, masih taat kepada tuannya. Kita yang diberi akal, diberi sanubari, Masya Allah, tidak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih buruk mana antara kita dengan kuda tadi? Inilah yang Allah inginkan. Maka janganlah kita berusaha melawan Allah. Datanglah untuk salat ketika menghadapi bulan-bulan tertentu. Ini bulan Rajab, bersyukurlah kepada Allah, perbanyaklah puasa, lakukan puasa di atas hari-hari yang sunnah yang berdasarkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadapilah Sya'ban dengan juga berbagai amal yang baik, dan insya-Allah puncak amal kita nanti di dalam Ramadan. Semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون